Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mohon maaf atas kesempatan ini. Saya mohon izin kepada Pak Ki untuk memberikan pengalaman terkait menyelesaikan suatu masalah yang ada di SMP Negeri 3 Karangan. Saya yakin selaku kepala sekolah atau pimpinan pernah atau banyak sekali masalah yang pernah Pak Ki hadapi di SMP Negeri 3 Karangan. Memang banyak masalah bisa terkait dengan siswa, dengan bapak ibu guru, atau mungkin dengan masyarakat. Itu pasti ada masalah itu. Barangkali biar pembicaraan kita khusus, mungkin yang diinginkan dulu itu masalah tentang apa? Untuk hari ini saya mohon Pak Ki menyampaikan pengalaman terkait dengan dilema etika. Barangkali Pak Ki punya kriteria khusus kalau ini masalah dilema etika, kemudian ini tujuan moral. Kira-kira apa yang menjadi indikasi Pak Ki ini menentukan dilema etika, kemudian yang ini tujuan moral? Ya, ini beberapa waktu lalu ini memang ada beberapa singgungan masalah, mungkin dengan pola pikir yang berbeda sehingga timbul sedikit pertentangan antara saya dengan beberapa bapak ibu guru. Beberapa waktu yang lalu itu ada keluarga dari alumni sekolah kita yang meninggal. Itu sebagai kebiasaan bahwa untuk kegiatan takziah itu anak dipulangkan dari awal. Ini yang saya waktu itu memang tidak begitu cocok, karena memang saya pikir kalau dipulangkan awal ini dilihat masyarakat pun saya pikir tidak enak. Artinya dengan mengurangi jam pelajaran yang banyak, ini saya tidak sepakat. Akhirnya waktu itu saya tawarkan, mohon jangan awal. Pak, ini sudah kebiasaan. Nah, memang kebiasaan, namun kebiasaan itu belum tentu kalau kebiasaan itu baik. Maka saya tawarkan, jangan terlalu pagi, kita tetap ke sana, kita takziah bersama, itu memang keluarga kita. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, kita ambil jalan tengah, jangan terlalu pagi namun jangan terlalu siang. Jadi kita ke sana juga tidak terlambat, artinya tidak terlambat sekali, artinya masih dalam ya mungkin prosesi, kalaupun terlambat belum terlalu lama. Sehingga waktu kita ke sana itu sekitar jam 9-10 itu sudah layak. Berarti dilemanya itu menentukan waktu saat mau pergi ke rumah duka ya Pak. Berarti seandainya tadi pagi itu mengizinkan berangkat lebih pagi, itu pun tidak ada masalah. Ketika siang tidak ada masalah. Tinggal kepentingan mana yang lebih memberikan manfaat yang baik terhadap baik sekolah maupun terhadap lingkungan, seperti itu ya Pak. Jadi pertimbangannya jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian Pak Ki, kalau ada masalah seperti yang Pak Ki sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur apa yang Pak Ki gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah tersebut tadi? Yang pertama, kegiatan itu tetap berlangsung. Jadi hubungan kekeluargaan itu masih ada. Namun secara kedinasan kita juga tidak meninggalkan tugas begitu saja. Artinya tugas itu tetap kita laksanakan, hanya saja tidak penuh. Jadi 50-50, artinya kekeluargaannya itu tidak mengikuti prosedur dari awal. Namun kedinasannya juga tidak penuh karena hari itu ada yang terpotong. Jadi kita ambil jalan tengah. Berarti dengan pertimbangan yang pertama, dengan dinas tetap berjalan, kemudian keluarga juga tetap berjalan, tidak ada yang dirugikan, baik murid maupun siapa-siapa, itu yang akan menjadi pertimbangan Pak Ki. Terima kasih Pak Ki. Kemudian dari suatu permasalahan Pak Ki, bukan permasalahan ini saja, seandainya ada permasalahan yang lain, bagaimana Pak Ki itu menentukan atau mencari solusi? Misalnya seperti tadi ya, misalnya ada masalah yang kayak tadi, apakah Pak Ki itu ada tata kelola waktu atau memerlukan jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, atau spontan begitu saja? Kita lihat permasalahannya. Artinya begini, kalau itu mungkin ada butuh
tentang waktu. Kadang kalau kita pikirkan, kita selesaikan dalam waktu yang mendadak dengan pertimbangan tanpa ada pertimbangan tertentu, bisa saja itu kurang matang. Tapi kalau mungkin apalagi dalam kondisi emosi misalnya, itu pasti banyak salahnya. Maka harus kita diamkan dulu, kita pikirkan, kita pertimbangkan baik positif maupun negatifnya. Mungkin bisa dari segi apa sosialnya atau mungkin hal-hal lain itu yang perlu dipertimbangkan juga. Jadi tidak selamanya spontan, tidak selamanya juga harus terjaga, tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Tapi untuk masalah yang takziah tadi kayaknya spontan ya Pak? Spontan. Spontan karena memang itu harus segera diselesaikan. Tidak perlu jadwal khusus. Tidak perlu. Tapi kalau jadwalnya itu memang harus direncanakan, mungkin yang ada perencanaan untuk dilematika yang seperti apa Pak? Yang dilakukan? Tiga. Ya, untuk beberapa kegiatan yang perlu pemikiran khusus jangka panjang, misalnya tentang kegiatan study tour atau tujuan wisata. Nah ini perlu pertimbangan khusus baik itu dari waktunya, mungkin juga pertimbangan kondisi dari keluarga siswa yang mau berangkat, itu perlu penjadwalan dan perlu pemikiran lebih serius jangka panjang. Jadi sekali lagi kita menentukan ini langsung dijawab atau tidak itu tergantung pada konten permasalahan ya Pak. Kemudian Pak, yang jelas ketika Pak Sugianto selaku kepala sekolah itu ada permasalahan, mesti ada faktor-faktor yang akan mempermudah atau membantu Pak itu menjalankan seluruh aksi. Barangkali bisa diceritakan Pak apa saja atau hal-hal apa saja yang mendukung Pak itu semakin mudah menjalankan rencana-rencana. Ya, ini kalau saya itu terbiasa misalnya ada seperti rekreasi tadi, itu saya biasa ngomong-ngomong di luar rapat, jadi ngomong per orang gitu, masukan dari tiap-tiap individu bagaimana, dan nanti dari berbagai masukan itu nanti saya pertimbangkan, mungkin atau mungkin dari masukan itu yang paling dominan yang mana, dan juga mungkin dari pertimbangan yang lebih bagus yang mana itu nanti yang kita teruskan dalam forum. Individu yang Pak Sugianto maksud itu seluruh warga SMP Bapak Ibu guru atau individu tertentu? Sebisa mungkin yang paling banyak berperan. Misalnya kalau tentang rekreasi itu yang saya ajak dulu bisa dari siswaan, bisa dari pembina OSIS-nya, dan juga orang-orang yang mungkin banyak memberikan masukan, misalnya dari humasnya itu saya ajak dulu. Tidak mungkin untuk semuanya, karena mungkin dari beberapa orang itu ada yang apatis, lah itu sudah terserah, dan orang-orang seperti itu yang nggak usah diajak bicara, artinya nggak usah dimintai masukan. Jadi misalnya untuk suatu kegiatan tertentu Pak Sugianto mengambil stakeholder-nya siapa atau tali simbolnya itu siapa, yang lain nanti mengikuti begitu ya. Artinya tidak semua terlibat aktif, tapi tetap ada beberapa orang yang dominan untuk membantu menyelesaikan kasus. Terima kasih Pak Gi atas berbagi pengalamannya. Barangkali ini yang terakhir Pak Gi, dari seluruh pembelajaran atau pengalaman yang pernah Pak Sugianto lakukan dalam menyelesaikan permasalahan, barangkali ada pengalaman atau pembelajaran yang luar biasa yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon untuk diberi bocoran informasi. Menurut saya memang yang penting itu membangun komunikasi. Suatu saat memang kadang kita ya atau saya yang salah, atau mungkin juga Bapak Ibu yang mungkin ada permasalahan. Nah itu memang perlu membangun komunikasi, artinya ngomong-ngomong itu perlu dari hati ke hati. Dan juga memang seperti saya sampaikan, kadang kalau kita memutuskan suatu masalah dalam kondisi kalut, dalam kondisi marah, itu pasti salah. Misalnya ada permasalahan dua orang guru yang mungkin ada beda pendapat, langsung kita vonis saat itu juga, itu pasti banyak salahnya. Maka harus kita diamkan dulu, kita pikirkan matang-matang berbagai aspek, berbagai pertimbangan, dan yakin itu nanti akan lebih baik daripada yang langsung kita putuskan.
Jadi dari berbagai pengalaman itu intinya Pak Ki memerlukan komunikasi dan koordinasi dari seluruh Bapak Ibu guru ya, Iya. agar tidak ada sesuatu yang di luar yang kita kehendaki. Iya. Terima kasih Pak Ki atas pengalaman yang telah Pak Ki berikan kepada saya. Semoga apa yang menjadi pengalaman Pak Ki itu akan menjadi pengalaman saya yang berharga. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas semuanya dan mohon maaf telah mengganggu Pak Ki sehingga terjejas sebelum aktivitas Pak Ki. Tidak apa-apa. Memang apa yang saya sampaikan mungkin belum tentu yang terbaik, namun itu yang pernah saya lakukan, semoga bisa menjadi referensi jenengan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuni, mohon maaf pada kesempatan ini saya minta izin waktunya mau menggali informasi terkait kepemimpinan Pak Yuni di SMP Negeri 3 Kampak maupun selaku Kepala PLT di SMP Negeri 1 Suruh. Tentunya selama menjadi pemimpin atau kepala sekolah baik di SMP 1 Suruh maupun di SMP Negeri 3 Kampak, Pak Yuni mesti memiliki atau punya pengalaman terkait masalah-masalah tertentu ya Pak Yuni ya. Iya. Barangkali pada kesempatan ini Pak Yuni bisa menceritakan masalah apa yang pernah Pak Yuni hadapi saat menjadi kepala di SMP Suruh maupun di SMP Negeri 3 Kampak. Oke. Terima kasih Bu Wi. Ketika saya mendapatkan SK di SMP Negeri 3 Kampak, kemudian dapat tugas PLT di SMP Negeri 1 Suruh, satu hal yang saya amati adalah situasinya sangat berbeda. Dua sekolah itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki tingkat kesulitan untuk menuju lokasi juga berbeda, sehingga kalau ada masalah selalu penyelesaiannya memiliki dua pertimbangan yang juga berbeda. Melihat lokasinya, melihat struktur yang ada, melihat teman-teman yang bertugas di sana. Barangkali Pak Yuni dari sekian masalah itu ada salah satu masalah yang nanti mohon maaf bisa Pak Yuni sampaikan kepada saya, misalnya soal dilema etika ataupun bijukan moral seperti itu. Oke. Di SMP Negeri 3 Kampak itu ketika saya di sana 1 minggu, baru satu masalah yang agak riskan itu ketika saya mengetahui backgroundnya, kepala sekolah sebelum saya tindakannya seperti apa, kemudian apa yang saya lakukan. Kalau dalam bahasa vulgarnya harus bersih-bersih, situasinya harus saya rubah. Bahkan pesan dari Pemas harus merubah manajemen, terutama manajemen di dalam. Kemudian kalau disuruh, ketika saya tahu di sana itu sekolah dewasa nasional, kemungkinan perkembangan ke depan seperti apa, maka saya juga melihat tantangan yang besar. Dua hal yang berbeda. Yang satu melihat tantangan dari penyelesaian masalah, yang satu penyelesaian tantangan pengembangan sekolah. Oh, jadi antara SMP 1 Suruh dengan SMP 3 Kampak dari latar belakang backgroundnya itu sudah berbeda ya Pak Yuni. Kemudian nanti Pak Yuni pada waktu itu tadi memisahkan ini masuk dilema etika atau masuk bujukan moral, itu Pak Yuni bagaimana menentukan indikatornya? Ini masalah dilema etika. Dilema etika itu artinya seperti ini Pak Yuni. Ketika kita dihadapi pada suatu masalah di mana masalah itu sama benarnya, artinya ketika kita tidak melakukan ini kita juga benar, ketika melakukan ini kita juga benar. Barangkali Pak Yuni punya apa itu kriteria atau indikator-indikator tertentu terkait ini dilema etika atau ini bujukan moral. Oh, ya. Kalau di SMP Negeri 3 Kampak yang saya rasakan saat ini dan awal-awal ketika saya di sana adalah menentukan struktur sekolah, pembagian tugasnya juga. Ada satu yang unik
di sekolah kecil misalnya pembagian tugas terkait dengan pemenuhan jam. Ada yang unik ketika Wakasek memiliki 12 jam yang penghargaan linearitasnya itu justru diberikan kepada guru yang pemenuhan jamnya hanya tunggal kurang 4. Oh begitu. Sementara teman yang lain itu urusan kurikulum itu diberi tugas yang apa adanya, kemudian yang kurangnya MOU itu. Kemudian ada satu lagi teman yang kekurangan jamnya lumayan banyak sekitar 8, justru harus MOU dan ekskul. Dalam sisi keadilan saya pikir itu tidak adil. Oh berarti masalah yang Pak Yuni sampaikan ini terkait dengan pembagian beban kerja karena tuntutan dari 24 jam yang harus dipenuhi ketika seseorang guru itu harus sertifikasi. Ya. Berarti untuk hari ini kita fokus pada masalah pembagian jam saja ya Pak Yuni ya. Berarti dalam hal itu ada sama-sama kepentingan yaitu antara aturan sama keadilan. Pak Yuni sebenarnya bingung antara keadilan atau apa tadi peraturan yang didahulukan yang sudah ada kok seperti ini. Padahal kan bisa diambil jalan agar yang memiliki beban kerja cukup banyak itu justru tidak usah di MOU karena MOU kan perlu waktu sendiri. Iya seperti itu ya Pak Yuni. Jadi itu merupakan permasalahan yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin harus mempertimbangkan dari sisi paradigma keadilan dan aturan. Kemudian Pak Yuni, langkah-langkah atau prosedur apa yang Pak Yuni lakukan saat menghadapi masalah yang seperti itu tadi? Langkah pertama ini agak tidak lancar karena awal tahun pelajaran saya masih bingung dengan IKM itu karena bersamaan dengan pemberlakuan IKM, pemenuhan jamnya seperti apa dan bagaimana bagian jamnya, sehingga saya baru saja menghitung ulang tapi belum saya laksanakan. Insya Allah semester depan akan saya laksanakan dan sudah saya komunikasikan kepada teman-teman. Kalau saya konsepnya begini, jadi nanti Wakasek ya dari jam yang pemenuhan jamnya banyak itu dicukupi dari Wakasek, pemenuhan jamnya banyak dan punya tugas tambahan. Ini harus diberi pemenuhan jam yang lebih banyak konsen di sekolah sendiri gitu. Seperti itu ya Pak Yuni. Jadi pertimbangannya seperti itu. Kemudian Pak Yuni tentunya saat akan melakukan langkah-langkah seperti itu mesti ada tantangan ya Pak ya. Tantangan atau hambatan langkah atau apa yang Pak Yuni lakukan saat seandainya yang menjadi langkah-langkah Pak Yuni itu nanti ada hambatan atau tantangan. Kalau hambatan atau tantangan mungkin belum kelihatan karena memang belum kami lakukan, cuman yang saya lakukan adalah komunikasi dulu. Teman-teman biar tahu apa yang saya inginkan, kemudian apa yang dirasakan teman-teman ketika aturannya atau strukturnya saya rubah. Ini yang saya komunikasikan dalam hari-hari ini. Dan insya Allah ternyata teman-teman juga terbuka. Bahkan bingung ketika kok teman yang urusan kurikulum membuat KTSP kurikulum tingkat 1 pendidikan sampai sekarang belum jadi. Kenapa? Karena dia harus MOU 2 hari di luar. Beban kerjanya lumayan banyak. Ini saya komunikasikan insya Allah tidak ada tantangan. Jadi sebelum ada tantangan Pak Yuni sudah mengantisipasi dengan mengkomunikasikan program ini sebelumnya. Baik sekali Pak Yuni. Jadi Pak Yuni sudah punya tameng sebelum ada tantangan, sudah punya sudah punya pagar ya supaya tantangan itu jangan sampai muncul. Kemudian Pak Yuni, mohon maaf ya ini terlalu kepo barangkali terkait dengan jadwal tertentu. Barangkali Pak Yuni punya plan atau tata kelola atau jadwal ketika menghadapi suatu masalah itu. Misalnya begini Pak Yuni, ketika ada suatu masalah lain ya Pak, bukan masalah terkait pembagian jam, misalnya ada masalah terkait murid atau bagaimana, itu seandainya muncul, bagaimana Pak Yuni menyelesaikan, apa langsung di tempat itu atau minta jeda waktu sebentar kemudian dimusyawarahkan dengan teman-teman guru atau bagaimana Pak? Ini masalah ini ada dua
dua sekolah yang kebetulan saya tangani dan lokasinya juga cukup berjauhan, masalahnya hampir sama. Tapi kalau masalah dengan siswa, yang pertama saya lakukan adalah komunikasi dengan siswa dan harus komunikasi dengan wali muridnya. Di Solo dan di Kampak saya meminta teman yang menangani itu, guru BK, kita harus melakukan home visit. Apapun yang terjadi kita harus ketemu orang tuanya, karena belum lama ini di satu sekolah itu sudah buat perjanjian dengan guru BK dan sebagainya. Ternyata si murid itu beralasan orang tuanya tidak di rumah, ternyata orang tuanya ada. Begitu. Sudah MOU itu kalau ada kesalahan diulang lagi nanti harus bersedia untuk pindah sekolah. Ketika terjadi saya minta untuk harus home visit, ternyata orang tuanya ada. Jadi kalau sebelum keputusan yang terutama keputusan seperti sanksi dan sebagainya itu harus pengetahuan orang tuanya. Ini yang saya minta dilakukan di Solo dan di Kampak, tapi juga lumayan kesulitan karena Solo dan Kampak itu muridnya berasal dari daerah yang jangkauannya lumayan sulit, jalannya lumayan ekstrim, gunungan ya Pak. daerah gunungan ya. Dan guru BK-nya terutama perempuan semua, di Kampak mau disuruh ibu-ibu. Lokasinya sangat kurang mendukung. Ya, akhirnya saya minta dari pendekatannya, kalau penyelesaian permasalahan siswa ada dua, pendekatan bimbingan oleh BK dan pendekatan disiplin oleh kesiswaan. Kebetulan kesiswaannya putra. Jadi Bapak ini yang diajak ya. Untuk mengimbangi Bu BK-nya tadi. BK-nya biar bisa membantu pendekatannya. Kalau bimbingan ya di BK, disiplin kepada kesiswaan. Jadi intinya ketika ada masalah terhadap siswa tidak langsung ditangani di tempat itu, tapi harus ada prosedur-prosedur tertentu, langkahnya harus jelas. Berarti ada jadwal-jadwalnya ya Pak, termasuk home visit dan sebagainya tadi. Ya, terima kasih Pak Yuni. Kemudian lanjut ya Pak Yuni. Mohon maaf, tentunya ketika kita melaksanakan suatu tugas mesti ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah kita membantu atau melaksanakan planning-planning kita. Barangkali Pak Yuni bisa menceritakan orang-orang yang seperti apa yang sekiranya tadi bisa mempermudah apa yang menjadi program kerjanya Pak Yuni tadi. Oke ya. Kalau kita sudah punya program, utamanya untuk kepentingan sekolah, yang saya utamakan dengan komunikasi yang utama. Jadi kalau kadang-kadang teman yang mempersulit itu bukan karena tidak setuju, tapi belum mengerti. Oh, belum mengerti tujuan. Kemudian Pak Yuni ya. belum paham betul apa tujuannya. Yang sudah proaktif itu jelas membantu, dan saya berterima kasih banyak teman yang membantu. Di Solo, di Kampak, waktu di Karangan dulu itu lebih banyak yang membantu saya pikir. Karena insya Allah teman-teman itu punya satu kepentingan sama, pengen sekolahnya maju ini seperti itu. Cuman jalannya kadang-kadang harus disamakan, samakan tujuannya sama, kenapa tidak disamakan? Kalau tidak sama nanti bisa berbenturan, malah repot nih. Berarti intinya yang menjadi anak buah Pak Yuni itu aslinya semuanya mendukung. Iya, saya yakin begitu. Cuman tergantung bagaimana Pak Yuni mengkomunikasikan itu semuanya supaya mereka tidak salah paham dengan apa yang Pak Yuni rencanakan. Iya. Ini bukan hanya tentang saya. Iya. Kadang-kadang saya harus memahami apa yang diinginkan oleh teman. Oh, begitu ya Pak Yuni. Jadi dua arah lah ini. Jadi tidak ada keistimewaan Bapak ini, Ibu ini atau siapa ini yang paling mendukung usaha saya itu ini tidak ada ya. Jadi sebetulnya saya merasakan ada yang mendukung lebih banyak, ada yang kurang, tapi ya itu tadi saya berusaha agar mereka, teman-teman saya itu bisa memahami dulu apa yang diinginkan, dan saya juga memahami apa yang diinginkan oleh itu. Kemudian ya perlakuannya insya Allah sama. Jadi tidak ada istimewanya, walaupun menurut Pak Yuni semula ada beberapa orang yang mungkin tidak mendukung karena faktor belum paham tadi. Berkat komunikasi yang efektif, kemudian sosialisasi yang bagus dari Pak Yuni, akhirnya semuanya bisa berjalan. Itu pengalaman yang luar biasa Pak Yuni, barangkali nanti bisa kami terapkan di sekolah saya di SMP 3 Karangan ya Pak Yuni, barangkali nanti bisa kita imbaskan. Kemudian Pak Yuni, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan,
kira-kira Pak Yuni pembelajaran apa yang bisa dipetik dari segala keputusan yang telah Pak Yuni lakukan selama ini? Ya. Selama ini yang saya petik adalah komunikasi utamanya. Komunikasi antara kita dan teman-teman itu harus berjalan dulu. Dari itu nanti akan kita lihat apa peluang yang bisa dimunculkan, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang masih menunggu. Jadi ada masalah itu kadang-kadang kalau masalah muncul tapi belum banyak mengganggu, ya kita tunda dulu penyelesaiannya, kita ambil jalan ketika waktunya pas. Begitu. Jadi kalau waktunya tidak pas, kadang-kadang kita terapkan itu tanggapan teman-teman dan juga situasi kurang mendukung. Iya Pak. Ya, harus cari Cari selah momen ya yang Pak. pas Cari gitu. selah. Iya. Bagaimana waktunya, kemudian kondisinya, kesiapan kesiapan teman-teman teman-teman, itu. ya. Jangan-jangan Betul. ketika kita mau mengajak begini, mereka belum Belum siap. siap. Akhirnya kita akan salah Iya, paham dan salah sebagainya. paham. Ya, terima kasih Pak Yuni atas berbagi pengalamannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Yuni sampaikan kepada saya menjadi pengalaman bagi saya, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.